Dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada pagi setengah siang ini kita bisa dipertemukan dalam acara webinar Rumah Pelita, Rumah Pembangunan Literasi untuk Kita. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang ke-10 dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam rangka meningkatkan kemampuan literasi masyarakat Kabupaten Jombang. Peserta webinar yang kami hormati, untuk kali ini materi susunan acaranya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Perpustakaan, sambutan Bapak Kepala Dinas Perpustakaan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Perpustakaan dan Kearsipan, Bapak Haris Bagio SH MSc, dilanjutkan dengan nanti langsung paparan dari Ibu pemateri, yakni Ibu Vina Surya Anggreni MPDI, merupakan dosen Universitas Kiai Haji Abdul Kalim Pacet Mojokerto. Adapun tema yang diangkat pagi hari ini adalah berdiskusi memudayakan literasi pada segala aspek kehidupan. Untuk lebih mempercepat acara, marilah kita bersama-sama melakukan tahapan susunan acara yang pertama, yaitu berupa menyanyikan lagu Indonesia Raya disusul dengan Mars Perpustakaan. Peserta diharap berdiri. Perpustakaan bangsa kita, ilmu meningkat makin cepat, pustaka pun terus berkembang, mencerdaskan kehidupan bangsa, amanat Pancasila. Baca buku, tingkatkanlah harta manusia seutuhnya. Lestarilah budayanya, Pustaka Indonesia Raya, raih tujuan kemerdekaan, adil dan makmur sentosa. Gunakanlah
bangsa, amanat Pancasila. Baca buku, tingkatkanlah harta manusia seutuhnya. Lestarilah budayanya, Pustaka Indonesia Raya. Raih tujuan kemerdekaan, adil dan makmur sentosa. Terima kasih para peserta telah mengikuti acara menyanyikan lagu Indonesia Raya diiringi dengan Mars Perpustakaan. Acara berikutnya adalah kita mendengarkan sambutan Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Perpustakaan dan Kearsipan, Bapak Haris Bagio, SHMSI, sekaligus membuka acara ini. Untuk itu dipersilakan kepada beliau, waktu dan tempat. Dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang yang kami hormati, para peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pada pagi hari ini bisa mengikuti kegiatan webinar dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat salam kita curah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, di mana atas bimbingan dan teladannya kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Saya sampaikan permohonan maaf Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jombang nggak bisa mengikuti kegiatan ini karena beliau ada acara yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, perkembangan sudah menunjukkan perkembangan literasi yang terus meningkat. Dengan mengikutinya perkembangan yang terus meningkat, maka gemar membaca di masyarakat Kabupaten Jombang sudah menunjukkan angka yang begitu signifikan, yaitu masuk 10 besar se-Jawa Timur dalam hal membaca. Hal itu diikuti semakin meningkatnya kunjungan membaca di perpustakaan, terutama anak-anak sekolah dan mahasiswa. Kunjungan membaca dalam 1 tahun di Dinas Perpustakaan Kabupaten Jombang berjumlah 26.000 orang. Dan perlu kami informasikan bahwa di Jombang nanti pada tanggal 8 Oktober 2024 akan dilaksanakan lomba bertutur di alun-alun Jombang bekerja sama dengan Radar Jombang. Lomba bertutur ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kegiatan literasi pada anak-anak dan masyarakat. Saya sampaikan terima kasih kepada para peserta webinar yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini.
Selamat mengikuti webinar, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan para peserta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang yang dalam hal ini mewakili Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk memberikan sambutan dan membuka acara ini. Bahwa seperti tadi ditekankan oleh beliau bahwa tingkat literasi di Kabupaten Jombang sudah mengalami peningkatan. Dan ini akan terus kita lakukan peningkatan berbagai kegiatan, di antaranya pada tanggal 8 Oktober kita akan lakukan lomba bertutur. Lomba bertutur ini kita akan diharapkan akan meningkatkan literasi masyarakat dari usia sekolah dasar, utamanya kelas 4 SD. Mikrofon Untuk Anda selanjutnya memasuki acara inti merupakan paparan dari Mbak narasumber, Mbak Fami dari Universitas Abdul Kalim. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Berarti Ron EDW mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih pantun dulu ya, supaya tambah semangat ini. Di kota Bandung ada Gua Keramat. Letaknya dekat dari rumah si Mamat. Selamat bergabung hadirin yang terhormat. Moga senantiasa mendapat rahmat. Pagi hari makan kelapa. Rasanya enak, bikin tertawa. Kita di sini telah berjumpa dalam webinar yang istimewa. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, kami buka webinar dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta hadirin webinar pada pagi hari ini yang luar biasa. Terima kasih atas partisipasinya. Dari kalangan guru, dari kalangan mahasiswa, dan lain sebagainya. Terima kasih Bapak Moderator. Pada pagi hari ini kami akan mengangkat tema terkait dengan membudidayakan literasi dalam segala aspek kehidupan. Maaf, saya izin screen. Di sini. Ya. Maaf ya, masih ada kesalahan sedikit. Baik, literasi sebenarnya bukan hal yang baru ya. Ini sudah lama sekali
Jadi terkait dengan literasi, kami akan mengangkat tentang membudidayakan literasi dalam segala aspek kehidupan. Mengapa saya mengambil judul membudidayakan? Karena memang literasi itu sebenarnya semua manusia punya potensi. Jadi potensi dari Tuhan. Oleh karenanya ada perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu sebenarnya Iqra di situ berarti sudah ada potensi. Potensi untuk literasi. Namun bagaimana kemudian kita bisa membudidayakan, melestarikan literasi itu dalam segala aspek kehidupan kita. Kita panjang lebar membahas masalah itu, terkait ini kita akan tahu dulu apa sih pengertian literasi itu. Menurut UNESCO, literasi adalah seperangkat keterampilan yang nyata, terutama dalam baca dan menulis, yang terlepas dari konteks didapat oleh siapa dan dari siapa. Jadi kalau UNESCO mendefinisikan literasi itu sebatas membaca dan menulis. Kemudian menurut Education Development Center mengatakan bahwa literasi itu lebih dari sekedar membaca dan menulis, yaitu kemampuan individu dalam menggunakan potensi dan kemampuan yang dimilikinya dalam hidupnya. Artinya apa? Di sini itu berarti setiap manusia itu punya potensi untuk berkembang, tergantung bagaimana kita mencari tahu terkait dengan pengetahuan itu sendiri. Kemudian menurut National Institute for Literacy mengatakan kemampuan individu dalam membaca dan menulis, berbicara, berhitung, memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan, baik itu dalam keluarga, pekerjaan, dan masyarakat. Jadi ini lebih luas lagi pengertiannya. Kemudian jenis literasi berdasarkan objeknya. Ini saya menyampaikan beberapa jenis literasi tentang berdasarkan objeknya, namun nanti yang kita ambil adalah yang paling teratas, literasi dasar ya. Kali ini saya akan menyampaikan bahwa ternyata ada banyak literasi berdasarkan objeknya. Yang pertama literasi dasar, kemudian literasi media, ada literasi teknologi, ada literasi perpustakaan, dan literasi visual. Tetapi pada kesempatan kali ini, kita akan membatasi pembahasan kita pada literasi dasar. Ada 6 literasi dasar manusia. Yang pertama, literasi baca tulis. Ini mungkin yang sudah sering kita lakukan ya, baik guru, mahasiswa. Ini sudah literasi baca tulis ini sudah setiap hari nih. Setiap pembelajaran pasti akan melibatkan ini. Yang kedua, literasi numerasi. Yang ketiga, literasi sains. Yang keempat, literasi digital. Yang kelima, literasi finansial. Dan literasi budaya dan kewargaan. Kemudian apa sih literasi baca tulis itu? Yaitu kecakapan untuk memahami isi teks tertulis, baik tersirat maupun tersurat, untuk mengembangkan pengetahuan dan potensi dirinya. Jadi kalau kita memahami terkait literasi baca tulis itu tidak hanya kemudian kita membaca, tapi tahu isi bacaan itu. Apa sih yang tersurat dari bacaan itu? Misalnya, kita jalan-jalan ke pinggir jalan, kita menemukan tulisan buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu tersiratnya. Tetapi tersurat di dalamnya adalah ketika kita membuang sampah pada tempatnya, maka akan menghindarkan banjir, misalnya begitu. Kemudian yang kedua, literasi numerasi, yaitu kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan manusia. Jadi numerasi ini lebih kepada angka atau simbol. Misalnya contohnya kalau kita naik sepeda motor kemudian ada lampu merah, ada tanda di situ simbol lampunya merah. Kalau kita jalan maka akan yang terjadi adalah tabrakan. Atau kemudian itu lampunya hijau. Ternyata kita ngerem mendadak dari belakang ketabrak. Lah, itulah fungsinya atau pentingnya kita mengetahui literasi secara numerasi. Kemudian yang ketiga adalah literasi sains, yaitu kecakapan untuk memahami fenomena alam dan sosial di sekitar kita serta mengambil keputusan yang tepat secara alami untuk hidup yang lebih aman dan sehat. Nah, ini harus cerdas terkait fenomena alam yang ada di sekitar kita, baik itu alam maupun sosial, gejala-gejala sosial yang nampak.
Kemudian ada literasi digital. Apa sih literasi digital itu? Kecakapan menggunakan media digital dengan beretika dan bertanggung jawab untuk mempermudah informasi dan berkomunikasi. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan literasi digital, berarti kita dalam menggunakan misalnya handphone ya, bagaimana kemudian kita bisa menyaring atau men-sharing informasi yang kita dapat. Jadi atau kemudian bagaimana kemudian informasi yang ada pada kita itu kira-kira ini saya share nggak? Kalau share kira-kira efeknya apa? Apakah ini hoax apa enggak? Nah itu kecerdasan literasi digital kita harus nampak di situ. Selanjutnya ada kecerdasan atau literasi finansial, yaitu kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep, resiko, keterampilan, motivasi dalam konteks finansial. Tentang terkait pengelolaan keuangan. Nah, ini juga diperlukan dalam aspek keluarga, juga diperlukan dalam lingkup sekolah, lingkup masyarakat, semua diperlukan di sini. Terakhir adalah literasi budaya dan kewargaan, yaitu kecakapan dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, mencakup kemampuan individu dan masyarakat akan keberagaman suku, bahasa, adat istiadat, kepercayaan, dan lain sebagainya. Berarti kalau kita mempunyai literasi budaya, maka kita akan menjadi warga negara yang baik, yang tahu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Karena kita membatasi pembicaraan kita pada literasi baca tulis, maka saya akan ungkapkan kembali bahwa kecakapan seseorang berinteraksi dengan simbol, visual, auditori, dan digital yang meliputi membaca, memahami, menganalisis, bercerita, berdiskusi, menulis, dan lain sebagainya. Literasi baca tulis ini sangat luas sekali, ya. Jadi setelah kita membaca, bagaimana kemudian kita memahaminya, bagaimana kemudian kita menganalisisnya, ini kira-kira kalau saya ambil baik apa tidak, dan bagaimana kemudian kita mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang ada tujuan literasi itu sendiri. Kalau kita tadi berbicara terkait dengan literasi baca tulis, apa sih tujuannya? Yaitu yang pertama, dengan literasi, tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil sebuah kesimpulan dari informasi yang diterima menjadi lebih baik. Yang kedua, membantu orang berpikir secara kritis dengan tidak mudah terlalu cepat bereaksi. Jadi orang kalau sudah beliau adalah orang yang literat, orang yang literasi, itu orangnya banyak literat, ya. Jadi dia lebih kritis untuk memilah dan memilih mana informasi yang tepat, mana yang tidak tepat. Kemudian tujuannya adalah membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca. Dengan membaca pasti akan menambah pengetahuan masyarakat. Kemudian tujuan terakhir adalah membantu menumbuhkan serta mengembangkan nilai budi pekerti yang baik dalam diri seseorang. Ini yang terpenting dalam literasi. Bahwa dengan literasi itu tujuannya adalah mengubah hidup manusia menjadi yang lebih baik. Manfaat literasi dalam kehidupan kita, yang pertama memperkaya kosakata. Jadi kalau kita banyak membaca literasi-literasi, maka yang adalah memperkaya kosakata. Kemudian yang kedua, memperluas wawasan dan pengetahuan. Yang ketiga, membantu berpikir kritis untuk membantu dalam mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya adalah manfaat literasi dalam kehidupan itu dapat membuat otak bekerja lebih optimal. Ini jelas sekali. Banyak sekali penelitian yang mengatakan bahwa misalnya ada penelitian pengaruh membaca atau pengaruh tadarus Al-Quran terhadap kecerdasan emosional peserta didik. Ada yang seperti itu, berarti ada kaitan antara literasi dengan kecerdasan kita. Kemudian mengasah kemampuan dalam menangkap dan memahami informasi dari bacaan. Dan mengasah kemampuan menulis dan merangkai kata dengan lebih baik. Ini para mahasiswa, nggih, ada dari khas ini ya, dari UAC. Jadi dengan literasi kita akan pandai untuk merangkai kata. Kalau banyak baca, pasti kita akan lebih pandai, lebih lihai untuk merangkai, memparafrase bacaan yang ada di buku atau di jurnal. Kemudian melatih konsentrasi dan fokus
Nah, ini penting sekali. Dengan literasi kita akan lebih fokus, lebih konsentrasi. Kemudian mengembangkan kemampuan verbalnya, kata-katanya. Kemudian meningkatkan kepekaan terhadap informasi yang ada di platform media, terutama digital. Selanjutnya meningkatkan kreativitas dalam memilih dan menyusun sebuah kata. Jelas sekali ini. Nah, ini ada kontinum pembelajaran literasi. Jadi kalau seseorang sudah berbicara baca dan tulis, itu ada learning to read and writing. Jadi belajar untuk membaca dan menulis. Ini anak tingkatan SD nih. Jadi kalau anak tingkat SD kelas 1, 2, 3 itu biasanya learning to read and write. Jadi belajar untuk membaca dan menulis. Dia bisa membaca saja. Makanya ada lomba cepat baca, misalnya gitu ya. Jadi dia bisa hanya membaca. Batasnya hanya membaca. Apakah kita demikian? Bukanlah tidak. Reading and writing to learn. Jadi membaca dan menulis untuk belajar. Lah ini kita. Kalau kita sudah dewasa, lagi teman-teman mahasiswa nggih, membaca dan menulis itu untuk belajar. Bagaimana kemudian dalam hidup kita itu jihadnya orang akademisi adalah menulis. Ya, ini bahasanya Prof ini. Jihadnya orang akademisi itu menulis. Jika Anda ingin jihad, maka Anda menulislah. Karena menulis itu akan dikenang ketika kita sudah tiada. Ini luar biasa ini. Kemudian tingkat bagaimana kondisi atau fenomena literasi baca tulis kita di Indonesia. Penelitian UNESCO tahun 2012 itu indeks tingkat membaca masyarakat Indonesia urutan 60 dari 61 negara. Sama halnya dengan satu orang dari 1.000 orang begitu ya. Jadi 0,01% gitu. Kemudian tingkat budaya membaca Indonesia itu urutan yang ke-69 dari 76 negara. Jadi bagaimana kalau kita mengawali ya, karena teman-teman mahasiswa atau dari golongan guru ini kita ciptakan cinta literasi yang sesungguhnya gitu. Jadi literasi adalah hobi kita gitu ya. Maaf ada slide yang tidak bisa saya klik ini. Ya. Tidak bisa ini, Mas. Jadi ini ada tanda panah ke bawah ya, berarti ini fenomenanya menurun. Jadi kebiasaan membaca orang Indonesia itu ini penelitian netizen ini. Ini teman-teman biasanya kalau netizen di nomor 1 ya. Kebiasaan membaca menurun dari 39% itu rutin membaca, 47% kadang-kadang membaca, dan 14% tidak rutin membaca. Jadi masih ada yang tidak rutin membaca atau tidak pernah baca sama sekali. Kemudian bentuk buku bacaannya apa? 67% tuh suka buku yang fisik. Fisik ya, buku-buku yang ada itu nggih. Yang 33% itu buku yang nuansa digital. Kemudian bagaimana cara mendapatkan buku? Alhamdulillah masih ada yang suka membeli. Berapa? 78%. Meminjam 13%, berarti ini yang suka ke perpustakaan ini ya. Untuk ilegal berarti dari Chrome dan lain sebagainya 9%. Nah, kemudian jumlah buku yang dibeli dalam 1 bulan kurang dari 2 buku sebanyak 81%. Ini masih tinggi sekali. Dan lebih dari 5 buku sebanyak 19%. Kemudian bahasa buku yang dibaca suka yang berbahasa Indonesia ada ya 80%. Yang berbahasa Inggris ini 20%. Nah, ini masih sedikit karena mungkin lebih mudah Indonesia ya. Jenis buku yang disukai masyarakat Indonesia fiksi 63%. Dan non-fiksi 37%. Fiksi ya, dongeng, puitis seperti itu, nggih. Kalau non-fiksi misalnya karya ilmiah, jurnal yang dibuka itu sekitar hanya 37%. Lebih banyak ke komik begitu ya. Tema yang dipilih orang Indonesia suka berpetualang 42%. Kemudian buku motivasi 24%. Buku percintaan loh, masih ada yang suka ini 19%. Dan komedi 15%. Oke. Apa sih penyebabnya kok bisa menurun?
Ini ada 5 faktor penyebab rendahnya tingkat literasi di Indonesia. Ini saya ambil dari berbagai artikel. Yang pertama keluarga. Nah, pasti peran keluarga ya. Yang kedua perkembangan teknologi. Orang lebih menghabiskan waktunya dengan bermain HP. Niatnya literasi, saya ingin baca-baca, tapi ternyata ada sponsor dan sebagainya, Shopee. Wah, ini yang diklik Shopee-nya akhirnya. Minimnya sarana membaca. Tingkat pendidikan masih rendah. Ini tingkat pendidikan Indonesia masih rendah, nggih. Masih ada yang banyak kemudian menganggap bahwa pendidikan S2 itu untuk apa sih, S3 itu untuk apa sih? Apalagi perempuan begitu ya. Ini tingkat pendidikan masih rendah. Jadi padahal pendidikan di keluarga itu yang paling pengaruh penting adalah seorang ibu begitu. Jadi kalau bisa ibunya yang tinggi pendidikannya daripada ayahnya, tidak apa-apa. Kemudian langkah nyata pemerintah itu sendiri, faktornya, ini faktor-faktornya. Ada kapasitas fasilitator, ada keluarga, tadi yang saya bilang, ada sekolah, ada masyarakat. Ya. Jadi fasilitator untuk literasi ada 3, keluarga, sekolah, masyarakat. Kemudian literasi dalam lingkup kehidupan kita, satuan kelompok harus mencerminkan nuansa literasi. Misalnya di keluarga, bagaimana kemudian di keluarga itu disediakan ada ruang baca, kemudian ada kata-kata motivasi dari orang tuanya, misal di depan TV ditulisi azan maghrib, TV harus dimatikan. Nah, itu termasuk literasi juga gitu. Jadi orang-orang yang literat, satuan kelompok yang literat termasuk di keluarga dan juga di sekolah, di masyarakat itu harus semua itu bekerja sama bagaimana kemudian menciptakan nuansa yang literasi begitu. Jadi ibunya juga harus suka baca, ayahnya juga harus suka baca. Kalau ingin anaknya rajin membaca, kan begitu. Karena apa? Karena yang pertama tanamkan cinta nilai mulai dari cinta literasi mulai dari dini. Jadi kalau dari mulai kecil dia cinta literasi, maka ketika dewasa ya sangat cinta sekali. Mungkin cinta baca, senang baca-baca, senang cari pengetahuan seperti itu. Kenapa? Karena orang tua dan guru sebagai role model. Jadi anak itu pasti akan melihat orang tuanya, apa kebiasaan yang dilakukan orang tuanya di rumah. Kalau orang tuanya pegang HP, anaknya disuruh sholat kan, pasti anak akan berontak. Mama aja pegang HP, kok saya disuruh sholat? Kok saya disuruh belajar? Nah, ini dimulai dari orang tuanya dulu. Makanya saya katakan tadi pendidikan yang tinggi orang tua itu sangat mempengaruhi anak untuk cinta literasi. Kemudian yang kedua, kegiatan bercerita bersama anak. Luangkan waktu orang tua atau guru dapat mendampingi anak dalam bercerita. Kemudian menyebutkan huruf dan simbol yang ada di sekitar anak. Jadi misalnya artinya orang tua harus mencerminkan kepekaan terhadap sosial yang ada di lingkungannya. D itu apa, tulisan apa? D itu tulisan ini malah artinya apa, D? Seperti itu. Tanya. Mengapa sih, Dik, kamu kok ingin berangkat ke sekolah pukul 6? Iya, Mas, soalnya aku pengen itu mendahului dari teman-teman saya dan sebagainya. Itu tanya ulang. Itu kan merangsang untuk berliterasi, mencari pengetahuan. Jadi memang literasi tidak hanya baca tulis sebenarnya, tapi pengetahuan yang ada di sekitar kita. Gitu. Peka terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Kemudian sediakan ruang baca pada satuan kelompok. Di rumah juga sediakan ruang baca, satu ruangan tertentu ya untuk belajar anak-anak itu. Kemudian jadikan membaca sebagai salah satu hiburan. Nah, ini yang sulit sekali, apalagi zaman sekarang ya, HP menjadi hiburan, bukan membaca, atau buku yang jadi hiburan. Makanya kalau bisa dalam keluarga itu, di pojok-pojok rumah, sediakan buku untuk membaca. Kata-kata motivasi, hari ini belum baca buku ya, silakan ambil, dan sebagainya. Kemudian jadikan kegiatan literasi sebagai bagian penting dari pribadinya. Ini malah yang sangat sulit sekali. Pribadi yang literat gitu ya. Ini berat sekali bagi orang tua. Nanti kita akan bahas masalah ini ya. Lebih fokus ke bagaimana literasi, tanamkan literasi dalam dunia pendidikan atau di keluarga. Nah, ini proses literasi, baca tulis. Tadi yang nomor 1 ya, tentang literasi dasar. Jadi kita belajar itu 10% dari apa yang kita baca. Kalau kita membaca itu kita hanya dapat 10% pengetahuan. Kemudian 20% dari apa yang kita dengar.
Ini hati-hati orang tua atau guru. Kalau kita menegur anak atau peserta didik, itu dengan kata-kata yang positif. Misal contoh, anak berangkat sekolah gitu ya. Kemudian dia terlambat ke sekolah. Jangan kemudian dijastik, mesti telat. Nah, itu salah. Padahal memang tujuannya menegur. Karena apa? 20% dari apa yang dia dengar. Artinya apa? Dari pendengaran itu akan terstruktur pengetahuan. Iya yo, aku kok mesti telat yo. Nah, seperti itu. Jadi kata-kata positif yang ditukan. Anak pinter, dari mana saja kok baru datang? Anak soleh, dari mana saja kok baru datang? Besok jangan diulang lagi ya. Itu aja, senyum aja begitu. Itu justru akan merubah dari empati anak ke anak ya. Kemudian 30% dari apa yang kita lihat. Nah, ini role model yang tadi saya katakan. Orang tua atau guru itu role model. Itu 30%. Jadi kalau orang tuanya berangkat ke musola duluan, kemudian menyuruh anaknya untuk sholat, pasti berangkat. Nah, ini karena apa? 30% dari apa yang dia lihat. Kemudian 50% dari apa yang dilihat dan didengar. Bicara dan mendengarkan. Kemudian 70% dari apa yang kita katakan. 90% ini yang paling banyak dari apa yang kita katakan dan kita lakukan. Seperti itu. Saya kira itu ya, 6 aspek kehidupan manusia. Ini sedikit saya singgung karena kita berkaitan dengan membudayakan dalam segala aspek kehidupan. Aspek spiritual, jadi jelas ada pengaruh membaca dengan aspek spiritual peserta didik. Buktinya apa? Ada penelitian jurnal itu tentang pengaruh baca tulis Asmaul Husna terhadap pembentukan karakter religius. Ya, itu. Spiritual kan sama dengan religius, yaitu keagamaan ya. Kemudian aspek keluarga, tadi yang sudah saya katakan ya, aspek keluarga. Kemudian aspek sosial, yaitu dengan literasi itu akan merubah sosial yang baik. Jadi budaya membaca itu dapat melatih anak untuk berempati, kemudian mengurangi gejala stres, ini aspek mentalnya. Kemudian aspek finansialnya dapat mengelola keuangan dengan baik, aspek emosionalnya. Dengan literasi itu dapat memperbaiki emosional peserta didik atau anak. Seperti dalam jurnal ada pengaruh intensitas membaca Al-Quran terhadap kestabilan emosi siswa. Nah, itu sangat pengaruh sekali. Gitu. Jadi dalam segala aspek kehidupan literasi sangat-sangat diperlukan. Terakhir ya, membangkitkan minat baca. Krisis literasi, jangan paksa anak membaca adalah kunci keberhasilan literasi. Kata Bapak kita Nadiem Makarim. Ajak anak untuk senang, ajak anak untuk mencintai literasi itu. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu narasumber. Ibu Mbak santai aja ya, Mas Mbak Hina, santai aja biar nanti nggak terlalu tegang. Nanti kelihatannya berbicara tentang literasi sangat menarik sekali dan tidak akan habis. Dan yang memprihatinkan lagi, kita sudah menggelontorkan dana dari sisi APBN maupun dari sisi APBD terkait dengan literasi. Tapi angka indeks literasi Indonesia nomor 2 terbelakang dari 60 negara. Ini sangat menarik ya, Pak. Kemungkinan dialog ya, Pak ya. Langsung dialog ya, sambil menunggu. Oke, oke siap. Jadi nanti sambil menunggu teman-teman yang mungkin ada banyak pertanyaan, ini sangat menarik sekali ini terkait dengan literasi. Kita mencoba berdiskusi, Pak. Literasi ini kan sebatas membaca ya. Padahal kalau saya ya karena membaca tadi saya mendengar bahwa literasi itu di samping membaca juga mendengar dan memberikan manfaat kepada dirinya sendiri dan untuk orang lain. Itu masih dalam definisi literasi dasar ya, Mas, Mbak narasumber. Terkait hal tersebut, penambahan definisi literasi menurut Mbak narasumber bagaimana? Karena literasi itu sendiri tidak hanya sekedar membaca. Ketika kita sedang mendengarkan sesuatu di perjalanan lewat
Suara Surabaya, kemudian jangan misalnya di depan kita ada banjir, agar akrab jangan melalui jalan itu. Ini kan literasi mendengar, ya, literasi mendengar. Nah, sehingga hal tersebut menurut pandangan Mbak narasumber definisi literasi apakah perlu ditambah dengan kata-kata mendengar dan tidak hanya sebatas berpengetahuan bagi seseorang yang setelah dikatakan berliterasi itu. Mohon penjelasannya Mbak, sambil menunggu teman-teman yang lain. Iya, jadi meliterasi itu sangat luas sekali. Jadi makanya Untuk pertemuan pertama ini kita ke literasi paling dasar sebentar. karena visi yang lainnya yang kemarin yang tadi saya sebutkan di bawah itu adalah pokok pembahasannya ada di literasi baca tulis. Jadi kalau kita sudah menguasai literasi baca tulis yang paling dasar yang kita bahas saat ini, maka literasi yang lain itu akan mudah begitu. Misalnya tadi ada numerasi dan lain sebagainya. Jadi tujuan literasi itu kan kita dengan tahu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bahkan allamal insana min alaq. Jadi apa namanya itu Iqra wa rabbukal akram gitu ya. Jadi intinya Iqra, bacalah dulu, nanti pengetahuan tuh yang lainnya pasti akan mengikutinya begitu. Jadi kalau kita cinta literasi terkait dengan dasar itu, maka yang lainnya akan mengikuti. Memang sangat luas sekali sebenarnya literasi itu. Pengetahuan tidak hanya baca tulis, tapi pengalaman kita dari lingkungan di sekitar kita itu juga literasi begitu. Jadi luas sekali kalau itu. Kalau kita berbicara masalah teori apa namanya lingkungan yang dari sekitar itu pengaruh sekali. Jadi refreshment ya. Itu terhadap pembentukan literasi atau pembentukan kepribadian kita sendiri begitu. Jadi lebih luas kalau kita bicara literasi itu. Namun yang kita bahas saat ini ke literasi yang paling dasar dulu. Gitu. Terima kasih Mbak narasumber, kelihatannya membahas tentang literasi yang paling dasar. Dan saya tertarik dengan statement dari Bapak Menteri Pendidikan, Mas Menteri Pendidikan kita ya. Kita sekarang itu kan era sekarang kan kelihatannya semua serba muda, kelihatannya Mbak, semua diangkat dari orang-orang muda. Ada statement yang menarik dari Pak Mas Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, krisis literasi. Ya, jangan paksa anak membaca adalah kunci keberhasilan literasi. Hal tersebut menurut saya sepertinya antagonis dengan yang kita jelaskan. Apakah anak itu padahal seorang menjadi seorang juara dunia balap, jadi paksa sejak umur 6 tahun. Saya pernah lihat di Bandung itu anak kecil sudah dilatih dengan modifikasi sepeda motor yang kecil. Dia harus sudah diberi pengetahuan, diberi literasi tentang mesin sepeda motor, cara menggunakan, berlatih dan sebagainya. Dan itu ada sedikit unsur paksaan karena dengan sedikit memaksa akan menjadi terbiasa. Oke. Mohon penjelasan Mbak dari statement Bapak, Mas Menteri Pendidikan. Jadi memang itu hasilnya di belakang soal kontra dan nanti jadi pembincangan kita gitu ya di pagi hari ini. Jadi ada yang panas gitu ya. Ini bahas literasi, tapi kalau di belakang jangan paksa anak untuk berliterasi baca tulis begitu. Mengapa? Artinya begini, psikologis peserta didik atau anak kita itu juga harus nomor-satukan. Oleh karenanya, jangan sebenarnya begini, kalau di luar negeri di Amerika itu anak dalam kandungan itu sudah diajarkan literasi. Bagaimana kemudian didengarkan dongeng, dibacakan ketika mau tidur. Nah, kita mau tidur ya. Besok mamanya kerja sambil hamil itu, nah besok mama kerja ya, jangan rewel. Itu sangat pengaruh dengan anak yang ada dalam kandungan gitu kan. Kalau sekarang kalau dalam Islam itu kan anak dalam kandungan literasinya itu adalah dibacakan apa? Ayat Al-Qur'an, misalnya ngaji. Itu karena kalau sudah kebiasa seperti itu, dia lahir udah biasa dengan literasi, ada penanaman sejak dalam kandungan, kemudian lahir dan sudah lingkungannya sudah lingkungan literasi sampai kemudian dia dewasa, maka kesadaran literasi itu akan lebih tinggi daripada literasi atas karena paksaan begitu. Bisa dimengerti ya? Jadi misalnya gini ya, orang tua pengen anaknya itu, nak kamu jurusannya SMK ini aja.
Tapi saya nggak potensi ke situ, Bu. Paksa orang tuanya, sudah ke sana aja nanti Bapak punya proyek ini. Nah, misalnya seperti itu. Ternyata dalam perjalanan itu anaknya kontra, saya lo nggak senang sama ini, kenapa saya dipaksa orang tua saya seperti ini, begitu. Artinya gini, Mbak narasumber, artinya begini bahwa ketika kata-kata paksa itu setelah ada semacam statement dari yang bersangkutan bahwa hobi saya balap. Kemudian orang tua, ya kamu harus berlatih. Definisi berlatih itu harus rutin, disiplin. Sehingga kata-kata tersebut membuat saya menjadi sedikit mengistilahkan menjadi memaksa. Nah, jadi bukan berarti kemauan orang tua, tapi bakat anak itu digembleng di situ dengan sedikit kata-kata, dengan sedikit tindakan memaksa, berupa kedisiplinan dan itu gimana? Jadi itu masuk teori habitat. Jadi ada pembiasaan di situ. Ketika anak sudah biasa menekuni hal satu itu, maka dia akan berhasil. Jadi intinya paksaan situ artinya kan dia sudah suka, iya kan? Kalau dia tekuni kok lama-lama saya senang ya. Kalau jadi pembalap motor misalnya, oh saya tekuni aja, gitu. Ada habitat. Jadi kita berbalik ke teori pembiasaan, belajar dengan pembiasaan. Itu mungkin ada chat yang masuk. Terima kasih, Mbak narasumber. Mungkin ada pertanyaan lagi? Oke. Ya. Sebentar, chatnya di chat ada yang masuk. Sebentar saya bacakan. Ini, Mbak. Di chat ada yang masuk. Ini, Mbak. Nggak ada ini. Ada, monggo silakan peserta yang kepingin, jangan, nggak usah takut-takut, nggak usah malu-malu dengan Bu dosen. Bisa langsung ngeklik mute-nya, di on kan. Ada. Ada, Mbak, ada ya yang bertanya. Kok kamu julukin, Mbak? Santai saja ya, Kak, tekan santai saja. Ini Mbak Ani. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adik Novianti dari ITS Gas ISMI Jombang. Saya ingin sekali bertanya. Kan kita ketahui bahwa literasi itu kan tidak terpisahkan dari dunia pendidikan yang menjadi sarana peserta didik untuk memahami dan mengenal berbagai ilmu. Nah, lalu bagaimana kegiatan yang dilakukan dalam program gerakan literasi dari perpustakaan untuk meningkatkan gerakan literasi di sekolah maupun di kampus, Pak? Gitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ani Novianti dari ITS ISMI Jombang. Mbak narasumber, inti daripada pertanyaannya Mbak Vina, apa sih langkah-langkah yang dilakukan oleh perpustakaan dalam rangka mengembangkan literasi di tingkat sekolah maupun desa? Monggo dijawab. Kampus dari Iya, dari kampus. Di ITS ISMI. kampus begitu ya. Iya, Mbak. Terima kasih. Nanti saya kolaborasi menjawabnya dengan Pak Prince ya. Ini bagian perpustakaan ini ya. Jadi perannya atau mungkin fasilitas apa yang diberikan oleh perpustakaan Pak Prince ini ya terhadap Kabupaten Jombang dan sebagainya. Saya akan bahas tentang masalah kegiatan dilakukan perpus untuk menggerakkan literasi di kampus ya. Kalau saya lebih ke kampusnya, oke. Nanti kita akan kolaborasi dengan Mbak Prince ini. Jadi kalau kita di kampus itu memang perpustakaan adalah sumber informasi ya untuk segalanya. Kita mencari referensi untuk mata kuliah kita itu ada di perpustakaan. Saya ingat Mbak, saya dulu itu kan di UIN ya, saya alumni UIN Surabaya itu kalau kita ada tugas satu mata kuliah gitu sudah nggak bisa tidur ke perpustakaan mulai pagi sampai sore. Dulu kan kalau zaman saya masih belum itu ya, jurnal-jurnal online dan sebagainya itu masih kita belum mengenal begitu tajam ya. Jadi kita suka ke perpustakaan dan lain sebagainya itu karena sumber informasi ada di buku itu. Dan bagaimana kemudian langkah-langkahnya? Sebenarnya diawali dari kita sendiri. Saya kalau kita ingin literasi itu menjadi pembiasaan kita, menjadi pribadi kita, maka seolah-olah apa yang kita dapat itu di dunia perkampusan itu rujuknya adalah masalah literasi gitu ya, jurnal atau buku yang kita
yang kita cari begitu. Kalau kita Nyun sewu, Mbak. Nyun sewu, Mbak, narasumber. Ketika di kampus itu, kita santai saja ya, nanti biar ya Mbak Ani ya santai Mbak, ini kita diskusi ya. Nah, jadi ketika dijelaskan Mbak narasumber, hanya sebatas membaca, hanya sebatas memasukkan judulnya. Apakah sudah? Sekali lagi kita fokus kita jam ini adalah tentang literasi. Di mana sih literasi itu dijalankan dari ketika di perpustakaan hanya sebatas membaca dan berpengetahuan. Terima kasih Mbak. Monggo Oke. dilanjut. Jadi kalau nuansa literasi di kampus kita itu ya, memang kita tidak hanya pada baca tulis yang ada perpustakaan, tetapi pengembangan dari keilmuan itu, diskusi di kelas juga termasuk pengembangan dari literasi. Aktif di kelas juga kita termasuk menunjukkan bahwa kita cinta literasi begitu. Mahasiswa yang diem, mahasiswa yang hanya mendengarkan, kemudian wis opo jere sing pinter misalnya gitu ya, teman-teman begitu kebanyakan itu. Saya diem aja Bu, itu sudah ada yang jangan seperti itu. Maka kita harus punya motivasi yang tinggi untuk kita bisa membuktikan bahwa kita adalah orang yang literat. Saya senang membaca, maka saya bisa. Saya senang baca, saya senang mencari ilmu pengetahuan. Sekali lagi bukan baca ya, ilmu pengetahuan itu banyak ya. Saya suka mencari ilmu pengetahuan, maka saya harus beraksi, maka saya harus mencari tahu. Misal saya menemukan problem di situ terkait dengan mata kuliah misalnya. Saya tidak tahu ini, maka saya harus membaca pertama. Yang kedua tanya ke dosen saya, yang ketiga tanya ke teman saya, yang keempat ini berkaitan dengan pendidikan, maka saya harus ke dinas pendidikan. Tidak apa-apa. Jadi kita nggak boleh sungkan-sungkan, misalnya tanya terkait dengan pengembangan keilmuan kita, nggak apa-apa. Tetap kita kembangkan itu. Jadi literasi memang tidak hanya ke perpustakaan, tapi lebih luas daripada itu. Tapi kita sebagai mahasiswa harus tunjukkan bahwa saya cinta literasi. Orang yang cinta literasi, pasti nanti indikatornya akan berbeda. Ketika pada penguraian ya, definisi penguraian bagaimana pandangan Anda. Lah itu pandangan Anda itu sudah kita, kalau udah banyak literasi yang kita dapat, pengetahuan yang kita dapat, entah dari mana apa aja, entah dari teks, entah dari apa namanya seminar, entah dari apa, itu cara menjawabnya sudah sangat berbeda. Pasti dia banyak yang diungkapkan di situ dari berbagai sudut referensi begitu. Gitu Mbak Ani. Silakan kalau mau tanyakan lagi. Sudah sangat dimengerti, Bu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ani, terima kasih kembali. Terima kasih Mbak Ani dari ITS Kes ITMI Jombang. Ini Mbak Vina, ada pertanyaan dari peserta chat, dalam bentuk chat ya, saya bacakan ya. Pak, apa yang menyebabkan siswa mahasiswa belum memiliki literasi membaca yang baik? Ini Mas ini kelihatannya dari perguruan tinggi yang sedang libur ini, sedang asik-asik di perpustakaan ini. Memang sebagai informasi sebelum Pak narasumber menjawab bahwa perpustakaan memiliki fungsi rekreasi. Di samping makanya ketika kita di era digital ini, kita nggak akan pernah takut bersaing dengan digitalisasi karena kita akan mengembangkan, kita akan mencoba untuk mengembangkan fungsi-fungsi perpustakaan yang lain, di antara fungsi rekreasi, fungsi riset, dan fungsi inklusi sosial, mendatangkan masyarakat untuk dengan inklusi sosial masyarakat akan sejahtera. Sudah siap Mbak narasumber? Pertanyaannya saya ulang lagi, Pak, apa yang menyebabkan siswa mahasiswa belum memiliki literasi membaca yang baik? Mau dijawab Pak. Oke. Terima kasih. Tadi di skrip ada 5 penyebab turunnya literasi, namun kita sekarang lebih fokus lagi. Jadi apa sih menyebabkan siswa atau mahasiswa nggih? Siswa, kalau siswa guru ini. Siapa yang bertanya ini? Kalau yang mahasiswa nggih. Jadi apa yang menyebabkan mahasiswa atau siswa literasi membacanya jelek atau bagaimana cara untuk memperbaiki literasi gitu pada tingkat mahasiswa gitu ya, atau peserta didik gitu ya. Jadi kita mulai dari kita sendiri. Kalau kita tadi terfokus pada membaca yang baik, bagaimana cara membaca yang baik, maka jawabannya adalah kalau kita terbiasa membaca, maka kita akan bisa membaca yang baik. Tadi ada 2 membaca. Jadi ada 2 tipe membaca tadi, coba kita buka lagi ya. Materi tadi Mas.
kok sangat. Selamat datang Bu Atuk, pakar perpustakaan yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang. Mbak narasumber, saya mempersilahkan buat beliau ini yang membuat perpustakaan Jombang menjadi hidup, Mas Yanto. Dan kita santai saja, relax. Oke? Monggo biar nanti peserta juga mau. Sebelum Mbak ini masih ada gangguan teknis, kami beritahukan bahwa kegiatan menjawab pertanyaan Mbak Ani tadi melengkapi bahwa Dinas Perpustakaan banyak aktivitas yang mendukung literasi. Di antaranya adalah di bidang perpustakaan. Serta bisa nggak perlu ke perpustakaan, cukup mengakses di Play Store tentang akunnya perpustakaan digital Kabupaten Jombang dan perpustakaan Kabupaten Jombang, yakni mana Mbak narasumber sudah siap? Jadi ya writing to read Mas. Jadi kita ada kontinum belajar literasi tadi itu ya. Kita perlu bertanya dulu, kita pada taraf mana? Kalau kita pada taraf learning to read and writing, belajar untuk membaca dan menulis, maka kita harus tahu struktur kosakatanya dulu. Kita harus tahu tatanan bahasanya dulu. Tetapi kalau misalnya kita sudah reading and writing to read, membaca dan menulis untuk belajar, maka kita tahu apa yang di balik apa yang kita baca begitu. Terus apa sih yang menyebabkan itu ya? Atau bagaimana langkah-langkah untuk membaca yang baik gitu ya? Kalau kita seputar membaca yang baik, kalau tingkat mahasiswa, misalnya kita mau membaca tentang jurnal misalnya. Ya, saya menjawab yang mahasiswa ya. Misalnya kita membaca tentang jurnal, bagaimana kemudian kita tahu isi jurnal itu? Hingga akhir. Tapi kita tahu isinya apa sih, kita penasaran dengan itu, maka kita cukup membaca dengan abstraknya saja. Karena abstrak yang di atas jurnal itu sudah gambaran dari keseluruhan isi yang ada pada jurnal itu. Misalnya penelitian ini bertujuan tentang apa, kemudian metodenya apa, hasil penelitiannya apa, itu sudah cukup gitu. Tetapi kalau di sini itu bagaimana kemudian baca yang baik tingkat siswa, ini ibu guru harus luar biasa ini, apalagi anak kelas 1, okay? Yang dianya habis dari TK, kemudian TKA, TKB, naik ke kelas 1. Ini untuk mengajarkan membacanya harus telaten, harus sabar, dan lain sebagainya. Gitu. Karena anak masih tertatih-tatih. Gitu. Anak kelas 2, kita harus tahu juga porsinya itu segimana membaca anak kelas. Porsinya seperti apa. Seperti itu, Mas. Bagaimana Mas Wakil? Sudah puas penjelasan dari Mbak narasumber? Kalau saya bisa menambahkan Mbak narasumber kita, ini menjadi fenomena kita ketika kita mau membangun literasi. Dan ini dalam setiap saya mengikuti seminar tentang literasi, problemnya sama. Negara sudah menggelontorkan dana triliunan dalam definisi saya, baik itu murni dalam kegiatan literasi maupun yang ditempelkan di kegiatan pendidikan. Tapi angka indeks literasi kita masih nomor 2 tertinggi dari bawah. Dan ini sempat saya waktu itu ditanya sebagai narasumber, ya mungkin karakteristik manusianya, fungsi letak geografis kita yang begitu seperti surganya dunia, pohon ketela yang ditanam pun sudah bisa tumbuh. Berbeda dengan negara Jepang, di mana kondisinya yang sangat rawan akan gempa, sehingga resiko untuk mempertahankan hidup masyarakatnya begitu tinggi. Sedangkan kita leye-leye saja, tanaman disebarkan di tanah sudah tumbuh dan bisa dimakan. Mungkin itu salah satu faktor yang bisa menjadikan kita kalah dalam tingkat literasi. Yang konsekuensi ketika kita kalah menjadi literasi, kita akan menjadi negara membebek. Kita akan menjadi negara yang menjadi pasar. Oke. Jadi memang harus ada konsistensi ya. Ada itu kerjasama juga dari mulai lingkup keluarga, sekolah, masyarakat.
bagaimana kemudian negara sudah memberikan dana yang luar biasa, yang tujuannya adalah untuk mengubah literasi menjadi lebih baik. Berarti kita kembalikan kepada kelompok sosial tertentu. Jadi misalnya dalam keluarga tingkat literasinya bagus, maka sekolah juga itu melengkapi daripada literasi yang ada di keluarga. Kemudian pada masyarakat, saja di masyarakat disediakan ada perpustakaan desa dan lain sebagainya. Insya Allah sedikit demi sedikit literasi itu akan terbangun. Jadi memang mulai dari diri kita gitu ya, dari gurunya. Misalnya dalam sekolahan, stakeholder itu segala sesuatu, pendidik, tenaga kependidikan dan lain sebagainya. Itu semua harus literate juga. Bahkan kemudian kalau kita menciptakan sekolah yang literasi, sampai kemudian kepala sekolah itu harus di ruangan kepala sekolah ada pojok baca. Bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Kemudian jadi guru. Di ruang guru itu harus disediakan pojok baca juga. Bagaimana menjadi guru yang baik. Misalnya, tidak hanya kita menuntut di kelas itu, setiap kelas ada pojok baca. Dan kemudian ada pembiasaan 15 menit sebelum pembelajaran dimulai itu ada literasi. Sedangkan literasi di situ anak hanya membaca aja, tidak menyampaikan apa sih isi bacaannya itu. Sebenarnya literasi itu lebih kepada bagaimana anak membaca, peserta membaca di sekolah itu, kemudian ditanya ulang apa sih isinya yang kamu baca itu. Nah, bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya anak hanya disuruh membaca 15 menit saja, tetapi lebih daripada itu, karena untuk klarifikasi apa yang dia baca, gitu. Insya Allah dengan begitu akan ada hasilnya, begitu Pak. Bahkan Pak Satpam yang ada di sekolah itu, kalau kita menciptakan sekolah yang literat, maka di pos Satpam juga ada disediakan pojok baca misalnya terkait menjadi satpam yang baik misalnya, ada buku yang seperti itu misalnya. Jadi kalau semua nuansa literat itu insya Allah dana yang dibutuhkan tidak akan sia-sia begitu. Itu jalan lingkup sekolah. Kalau lingkup masyarakat mungkin ada setiap desa ada perpustakaan desa. Lingkup keluarga juga di rumah disediakan. Bagaimana kemudian motivasi untuk membacanya itu tinggi karena terbiasa untuk melihat buku-buku yang ada itu. Terima kasih. Begitu mungkin Mbak Frans. Ya, bisa juga dimasukkan sebagai argumentasi untuk meningkatkan literasi, Mbak. Mbak, ini ada pertanyaan yang harus kita jawab juga. Ini menarik juga ini pertanyaannya dari peserta. Pesertanya kelihatannya ini kami memang sengaja dalam mengundang teman-teman aktivis pergerakan di tingkat mahasiswa, Mbak. Rencana dulu kita mengundang guru-guru, kita prioritaskan ini saja dulu teman-teman mahasiswa. Harapan kami literasi di tingkat mahasiswa harus tinggi. Kompetensi mahasiswa untuk bersaing di dunia kerja harus kita tingkatkan. Jangan sampai besinau petang tahu ternyata sing dadi pekerja itu orang-orang dari negara lain, hanya sebatas ngempur di jalan tol. Itu kan problem rawan dalam literasi kita. Dan ini dari Mbak Winda Rahayu Putri dan MI Tarbiyatul Nasihin. Banyak ini pertanyaan. Setelah Mas Fakir, saya bacakan ya Mbak ya. Dari MI Tarbiyatul Nasihin. Ya. Maaf, saya mau bertanya, Mbak narasumber, Bu narasumber. Saya manggil Mbak saja ya biar rileks. Masih muda sudah dokter. Bagaimana cara meningkatkan minat literasi untuk tingkat siswa MI, terutama agar siswa lebih menyukai membaca di perpustakaan sekolah? Ibaratnya bagaimana sih perpustakaan sekolah menjadi daya tarik siswa? Dan itu saya kira sudah Perpusnas sudah melakukan aturan yang pernah saya baca. Bagaimana sih idealnya membangun perpustakaan sekolah? Monggo Mbak narasumber dijawab. Bagaimana cara meningkatkan siswa Mas MI terutama agar menyukai membaca sekolah. Cara dilakukan cara meningkatkan supaya perpustakaan di sekolah itu ramai gitu ya. Jadi kalau sesuatu MI kelas di tingkat itu harus tahu dulu hobi kesukaan mereka itu apa sih. Misalnya kesukaan mereka itu membaca komik misalnya, maka disediakan komik di luar daripada materi yang di sekolah. Jadi
Itu salah satu yang pertama ya. Jadi, sarana sediakan kesukaan atau hobi anak itu apa sih? Boleh juga ditanya, cari data dari anak-anak. Anak suka apa sih? Ya, bacaan Bacaan apa sih yang disukai? kita sediakan Begitu. kita Kita sediakan sediakan, maka mereka benar-benar berkursus. Itu yang pertama. Yang kedua, guru dapat memotivasi anak. Bagaimana penting membaca membaca. dengan motivasi Dengan motivasi itu juga mencontohkan bahwa dia baca. masuk kelas mengajar Mengajar itu adalah bacaan literasi lain itu bacaan atau buku pelajaran sekolah. Tunjukkan anak ini loh ibu baca ini judulnya seperti ini. Bagus loh. Ya, saya suka. Ya, cerita itu. Mau. Motivasi mereka tinggi. Setelah itu baru kita boyong mereka. Ayo kita mencari itu lagi. Banyak lagi yuk kita buka perpustakaan ini. Jadi kita wajibkan anak-anak perpustakaan. Jadi jangan kita menuntut anak ke perpustakaan tapi gurunya kemudian di kantor. Anak-anak mau istirahat ke perpustakaan semua ya. Pasti nggak ada perpustakaan. Karena tidak ada yang mendampingi. Kenapa? Role model tadi itu. Jadi anak MI apalagi SD itu anak-anak masih sangat kuat. Role modelnya masih sangat kuat. Harus ada figur dulu. Kalau kita sudah anak-anak sudah punya figur guru favorit saya ini dan lain sebagainya, buku favorit saya ini, pasti anak sudah diboyong ke perpustakaan. Untuk yang terus ini yang literasi digital hanya ada yang Iya, Mbak Binda. Langsung dijawab sekalian. Siapa Ini Mbak ya? pembahasan literasi dasar Mbak Nina. Terkait dengan baca tulis. Di the next nanti akan kita diskusikan terkait dengan literasi digital, nggih. Nanti kita akan kolaborasi dengan teman kita yang dari bahasa Inggris luar biasa nanti. Ini pengalamannya banyak ini. Terkait literasi digital. Intinya begitu. Nanti hari ini kita masih fokus ke literasi dasar, baca tulis. The next nanti kita ke literasi digital. Ini karena ini juga luas sekali nih. Terkait 4 digital gini. Digital skill dan sebagainya, culture. Nggih. Gitu, Mas. Terima kasih Mbak narasumber. Saya sedikit memberikan gambaran bahwa literasi digital kita sudah berbagi bahwa untuk literasi digital menjadi leading sektornya dari teman-teman Kominfo komunikasi dan informasi. Artinya nanti kita tetap berkolaborasi lah membahas bagaimana sih persyaratan literasi digital yang bisa dibuka oleh masyarakat. Akses apakah? Karena literasi digital nanti ada filter, Mbak, yang memfilter teman-teman dari Kominfo. Kalau di tingkat nasional, menterinya Pak siapa yang sekarang berkasus itu. Terima kasih, Pak. Nah, itu terkait dengan perpustakaan pertanyaannya Tarbiyatul Nasihin, MI Tarbiyatul Nasihin, sebetulnya sudah jelaskan lengkap oleh Mbak narasumber, tapi perlu saya tambahkan bahwa yang pertama fokus adalah sarananya harus bisa menarik siswa. Saya membayangkan ketika saya SMP, kenapa teman-teman lebih memilih lari, menyeberang jalan, ngobrol, rokokan, dan sebagainya ketika jam istirahat. Sedangkan 1, 2 orang, 3 sampai 10 berangkat memilih ke perpustakaan. Karena daya tarik keluar mereka lebih asik. Mereka bisa ada hal-hal yang baru yang bisa dalam bahasa saya, literasi pada saat itu yang lebih memilih menyeberang jalan halaman sekolahan, bolos. Di situ ada rokok, di situ ada berbagai hal yang bisa diakses oleh anak remaja saat itu. Sedangkan di tingkat, mengapa mereka hanya sebatas 10 orang yang berangkat ke perpustakaan? Satu, karena saya lihat mereka memang butuh buku. Dan ini secara alami, Mbak ya. Mereka datang dan keramahan daripada pihak petugas perpustakaan. Itu yang menjadi problem mengapa sih perpustakaan kita lemah untuk kunjungan siswa. Dari versi saya dulu sama sekolah. Dan sekarang saya pernah berkunjung ke beberapa sekolah, terutama di Tanggungan Gudo, itu ada perpustakaan tampilan layar lebar yang lebar sekali, sehingga ketika siswa masuk tinggal ngeklik saja, klik, ini sudah kebutuhan akan siswa tersebut dipenuhi dalam. Saya belum mempelajari lebih lanjut, mungkin itu bisa menjadi kreativitas perpustakaan sekolah maupun perpustakaan kami nanti. Itu saja, sehingga bisa menarik
pengunjung untuk datang ke sekolah, ke perpustakaan, atau diiming-imingi hadiah. Sapa sing gelem perpustakaan, nah itu memang harus berkolaborasi dengan pengajarnya. Aku perpustakaan sekolah berbasis inklusi sosial, nanti akan kita coba. Jadi siswa diajari berketerampilan di perpustakaan itu, diajari beriset. Setelah beriset berketerampilan, mereka bisa SMK misalnya ya. Oh, iso nggawe jajan, didol untuk kantor-kantor. Itu keterampilan yang dilakukan di perpustakaan sekolah, bisa dimungkinkan di sana. Dan masih banyak hal lagi yang bisa kita kembangkan sebetulnya. Satu mau, Mbak. Ya, setuju. Setuju sekali, Kak. Selain perpustakaan, makannya ini harus dijaga. Gimana kalau siswa nyaman, gitu. Ya, itu. Bagaimana ini yang lain, ini kami sengaja mengundang dari perguruan tinggi se-Kabupaten Jombang plus dari Mojokerto ini. Dari luar negeri ya Mbak Vina ya. Kok belum muncul sama sekali ini dari teman-teman dari luar negeri. STI sudah, MI Tarbiatum sudah. Saya belum menangkap dari aktivis Kabupaten Jombang tentang perpustakaan. Apakah ini sudah mengerti semuanya atau bagaimana ini Mbak? Atau dari teman-teman Bu Atu mungkin ada diskusi tentang literasi, bisa ditanyakan? Nah, tidak. Waktu masih 10:08, 10. Iya, oke. Karena sudah mendekati pukul Jumat, maka kita akan segera akhiri. Karena sudah nggak ada pertanyaan lagi ya, sudah puas semuanya, gitu. Nanti kalau mau bertanya tentang apa sih Mbak literasi pendidikan sehingga kok bisa sekolah sampai doktor tanpa dibiayai pribadi, bisa menghubungi Mbak Vina, Bu Vina, dengan nomor HP dicatat 0822 3754 2304. Harapan kami dengan kegiatan ini akan berliterasi, Mbak, bermanfaat untuk peserta dan juga masyarakat Kabupaten Jombang. Oh, ternyata literasi itu sangat-sangat vital, sangat-sangat penting ya Mbak ya. Nah, sehingga dampak literasi apa sih? Ya minimal tingkat ekonomi masyarakat Jombang bertambah. Itu yang ke sana. Tingkat moralitas, tingkat kriminalitas akan menurun di Kabupaten Jombang karena apa? Mereka akan menjauhi kegiatan-kegiatan aktivitas tersebut sehingga penjara nggak akan kalau sekarang penjara Jombang sampai katakanlah penuh. Saya kalau melihat itu parkiran pengunjung begitu sampai melebar ke jalan, berarti ini tingkat literasi kita masyarakat Jombang memang sesuai data yang sudah dilakukan oleh teman-teman perpustakaan. Saya kira cukup sekian Bu narasumber, Mbak Vina, teman-teman peserta, dan kita akan berjumpa lagi dalam kegiatan webinar berikutnya. Kalaupun ada dari teman-teman peserta atau masyarakat Kabupaten Jombang maupun di luar Kabupaten Jombang yang menghendaki kegiatan webinar dengan tema apa, monggo ke media sosialnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang. Bisa melalui IG, bisa melalui Facebook, dan lain sebagainya. Ataupun langsung datang ke perpustakaan. Pak, saya minta diadakan webinar dengan tema ini. Ya, bisa langsung kontak dengan saya. Biar nanti tingkat pemahaman wawasan masyarakat Kabupaten Jombang bisa meningkat melalui perpustakaan. Akhirul halam, saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak narasumber, semua teman-teman petugas yang bertugas hari ini di webinar, dan juga para peserta. Dengan harapan kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita sendiri maupun untuk teman-teman yang lain, dan khususnya secara umum kepada Kabupaten Jombang. Akhirul salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.